Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Salsabila dengan NIM 11920202113 akan sedikit memaparkan mengenai pengertian sifat akhlakul karimah. Jadi, akhlak dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan, sehingga secara implisit jika disebut akhlak maka kelakuan yang baik atau budi pekerti. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak atau khuluq berasal dari akar kata yang sama dengan kholako, yahluku, kholkon, yang berarti menciptakan dan ciptaan. Sehingga akhlak secara esensi adalah tabiat seseorang yang merupakan fitrah dari lahirnya untuk melakukan kebaikan. Sedangkan kata karimah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik, terpuji. Karimah berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata dari karama, yukrimu, karimatun yang artinya mulia. Maka yang dimaksud dengan akhlakul karimah ialah budi pekerti atau sebuah perangai yang mulia. Akhlak yang memiliki tujuan agar setiap orang bertingkah laku atau bertabiat sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semestanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rikzan Fakhrul Rozi Septiana akan memaparkan mengenai dalil akhlakul karimah. Pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Mulk ayat 29. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kesalahan datang dari diri saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sifat akhlakul karimah. Yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal, ikhlas, roja atau menunggu sesuatu yang disenangi Allah, dan bersikap takut. Lalu, akhlak yang kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, meliputi sabar, syukur, amanah, benar atau jujur, menepati janji atau al-wafa, memelihara kesucian diri atau al-iffah, dan menutup aurat. Dan akhlak yang ketiga yaitu akhlak terhadap orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada ayah dan ibu sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka, kendati pun seseorang atau keduanya sudah meninggal. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua dengan hikmat, seperti menggunakan kata-kata yang lembut. Yang keempat yaitu merendahkan diri di hadapan keduanya diiringi rasa kasih sayang. Yang kelima yaitu memohon izin.
memberi salam pada waktu mau pergi dan pulang dari sekolah atau bepergian kemanapun, dan lebih baik lagi mencium tangannya. Yang keenam yaitu tidak meminta uang berlebihan dan jangan bersifat boros. Yang ketujuh harus membantu pekerjaan yang ada di rumah, misalnya membersihkan rumah, memasak, dan mengurus tanaman. Yang kedelapan yaitu memberitahukan jika kita mau pergi kemana dan berapa lamanya. Dan akhlak yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap guru. Nah, akhlak terhadap guru atau pendidik tercermin melalui hormat secara proporsional, seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, mendengarkan saat guru menjelaskan ketika pelajaran, melaksanakan tugas, dan sebagainya. Seperti menurut Hamzah Yakub, bahwa aspek yang mempengaruhi terbentuknya akhlakul karimah itu terdapat dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini adalah faktor yang datang dari dirinya sendiri, karena itu menjadi fitrah yang suci bagi manusia, yang merupakan bahwa fitrah itu bawaan sejak lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Nah, pembentukan akhlakul karimah dari internal ini diantaranya adalah dari naluri, juga kebiasaan, juga keturunan, dan juga keinginan atau kemauan, dan juga dari hati nuraninya. Nah, sedangkan dari faktor eksternalnya, bahwa faktor ini diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia itu diantaranya meliputi dari faktor lingkungan, ada juga dari faktor pengaruh keluarga, atau juga dari pengaruh sekolah dan juga pendidikan masyarakat. Nah, kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, budaya, dan agama. Jadi, hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini, sikap dan minat ini, maupun pembentukan atau kesusilaan dan keagamaan. Nah, itu jadi ada dua faktor yang mempengaruhi akhlakul karimah. Yang pertama itu faktor internal dan juga faktor eksternal. Mungkin segitu saja yang saya dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya ada metode pembelajaran sifat akhlakul karimah. Metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan akhlak adalah yang pertama, metode cerita atau kisah, yang mana metode cerita merupakan salah satu metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran akhlak. Guru yang cerdas memasukkan materi-materi akhlak yang ingin diajarkan kepada anak didik dengan cerita binatang atau lainnya. Di lain waktu, seorang guru juga harus menstimulus anak didik dan memancing mereka untuk menceritakan kembali kisah yang pernah diceritakan dan atau menceritakan kisah-kisah para nabi yang sudah mereka ketahui, sehingga dalam proses pembelajaran bukan hanya guru yang aktif dan mampu bercerita, namun anak didik juga aktif dan mampu memberikan contoh-contoh terkait akhlak yang baik. Selanjutnya ada metode teladan. Metode keteladanan ini bisa menjadi metode yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam penanaman nilai-nilai keislaman kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Jadi metode ini di dalam dunia psikologi dikenal dengan teori operant conditioning, yakni membiasakan peserta didik untuk berperilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, dan bertanggung jawab atas segala tugas yang telah dilakukan. Guru perlu melakukan metode pembiasaan ini dalam rangka pembentukan karakter. Untuk membiasakan peserta didik melakukan perilaku terpuji atau akhlak mulia. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Kelas PAI 5E, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode pembelajaran sifat akhlakul karimah. Nah, metode nasihat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi yang luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Maka tak heran gitu ya jikalau dalam Al-Quran juga menerangkan tentang metode nasihat. Metode selanjutnya yaitu metode punishment atau hukuman. Yang pertama dengan lemah lembut dan kasih sayang gitu. Nah, selanjutnya menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Selanjutnya
dalam upaya memperbaiki hendaknya dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling keras gitu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor pendukung dan penghambat akhlakul karimah. Apa saja di antaranya? Yang pertama, faktor pendukung akhlakul karimah, terbentuknya akhlakul karimah, yaitu adanya orang tua. Karena orang tua merupakan pendidik utama bagi seorang anaknya. Dan yang kedua, adanya lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, adanya kedisiplinan waktu. Dan juga motivasi dan media dan prasarana, karena guru merupakan seorang pembimbing bagi peserta didiknya. Dan yang kedua, faktor penghambat. Apa saja di antaranya faktor penghambat terbentuknya akhlakul karimah? Di antaranya kurangnya waktu belajar materi pendidikan agama Islam. Lalu lingkungan juga dapat menghambat terbentuknya akhlakul karimah jika lingkungan tersebut memberikan efek negatif. Dan yang ketiga, adanya kemalasan dan padatnya kegiatan di sekolah, yang mana seorang anak itu tidak dapat mengontrol dirinya untuk berbuat baik, berperilaku baik, dan menanamkan sifat akhlakul karimah tersebut. Selama ini satu-satunya dari sebelumnya izin menyampaikan bahwa dari poin faktor penghambat pembentukan sifat akhlak karimah, yang dimana tentunya dalam setiap proses pembentukan akhlak karimah ini memiliki beberapa kendala, dan tentunya dari kendala-kendala itu di sini ada dua poin. Yang pertama ada terkait dari internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama ini terdapat dari faktor lingkungan. Kenapa yang remaja sehingga mengakibatkan dampak negatif pada diri anak. Nah, jadi dari adanya faktor eksternal ini pada lingkungan yang negatif tentunya akan terdampak pada anak. Nah, kemudian dari faktor internal, baik dalam keluarga ataupun dalam diri sendiri. Kalau misalnya dalam keluarga itu biasanya terdapat di beberapa kasus seperti ada keluarga yang melakukan hal. Nah, biasanya anak tersebut memiliki sisi negatif yang sangat menonjol. Namun kalau misalnya dari dalam diri sendiri itu seperti rasa malas dan lain sebagainya. Nanti ketika dengan syarat perlahan meningkatkan anak pada hal kebaikan dan juga memperhatikan lingkungan yang positif. Selain itu, dapat juga diberikan peringatan atau teguran secara perlahan, dan kemudian jika sangat parah bisa dikenakan sanksi dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Dan di sini pun tentunya peran psikologi sangat penting dan bimbingan konseling bagi peserta didik. Manfaat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini demikian ditekankan karena di samping bahwa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang, manfaatnya adalah untuk orang yang bersangkutan. Keuntungannya atau manfaat dari akhlak yang mulia, yang dalam hal ini beriman dan beramal soleh, mereka itu akan memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat dengan masuknya ke dalam surga. Hal ini menggambarkan bahwa manfaat dari akhlak mulia itu adalah keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hadis, banyak dijumpai keterangan tentang datangnya keberuntungan dari akhlak. Keberuntungan tersebut diantaranya adalah yang pertama, memperkuat dan menyempurnakan agama. Yang kedua, mempermudah perhitungan amal di akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan. Dan yang keempat, selamat hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang baik akhlaknya pasti disukai oleh masyarakatnya. Kesulitan dan penderitaannya akan dibantu untuk dipecahkan, walaupun ia tidak mengharapkannya, tetapi peluang kepercayaan dan kesempatan datang silih berganti kepadanya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa orang yang banyak bersedekah tidak menjadi miskin ataupun sesara,
tetapi malah berlimpah ruah hartanya. Saya Rulena Wati Agustina dengan NIM 11920202110 akan memaparkan sebuah kisah teladan akhlakul karimah, yaitu mengenai kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis. Di sebuah sudut pasar di kota Madinah, hiduplah seorang pengemis laki-laki tua yang sudah ringkih, lusuh, bahkan hidup sebatang kara, dan juga beliau termasuk seorang tunanetra, tidak bisa melihat. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah duduk-duduk untuk mencari belas kasihan orang agar bisa membantunya menyuapi makanan kepadanya. Tetapi banyak sekali langkah-langkah yang berlalu lalang di hadapannya, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Pada saat itu datanglah seorang laki-laki. Laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membantu sang pengemis tersebut untuk menyuapi makanannya. Karena kasih sayang beliau kepada orang tua dan juga sesama manusia, Nabi Muhammad tidak mau pengemis tersebut merasa kesusahan dalam mengunyah. Akhirnya Nabi Muhammad mengunyahkan makanannya terlebih dahulu, setelah itu disuapkan kepada pengemis tersebut. Dan di tengah-tengah perbincangan, di tengah-tengah Rasulullah menyuapi sang pengemis tersebut, pengemis tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, "Kamu jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad adalah penipu, Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah tukang sihir," dan berbagai hinaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi pengemis tersebut tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapan itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi respon dari Nabi Muhammad hanyalah tersenyum, karena beliau tidak mengetahui bahwa yang di hadapan itu adalah Nabi Muhammad. Dan ketika tugas Nabi Muhammad di dunia telah selesai, yaitu berpulang dan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pengemis tersebut merasa aneh, kenapa orang yang biasa membantu saya tidak ada? Dan akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu pengemis tersebut. Abu Bakar mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Siti Fatimah, karena itu adalah amalan Rasulullah ketika pagi, yaitu membantu menyuapi makanan kepada pengemis tersebut. Dan akhirnya Abu Bakar datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Tidak lupa sang pengemis pun mengucapkan lontaran ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad. "Kamu jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah tukang sihir," dan lain sebagainya. Ketika itu Abu Bakar sangat bersedih mendengar perkataan tersebut. Ternyata Nabi Muhammad setiap hari mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pengemis tersebut. Tetapi Nabi Muhammad memberikan perlakuan yang justru sebaliknya, memberikan kebaikan dan tidak membalasnya. Akhirnya Abu Bakar memberitahu bahwa orang yang setiap hari datang untuk memberikan bantuan dengan menyuapi bahkan mengunyah makanannya itu adalah Nabi Muhammad. Pengemis tersebut lalu menangis sejadi-jadinya, dan akhirnya pengemis tersebut masuk ke dalam Islam dan menjadi seorang muslim. Kisah yang dapat diambil ataupun nilai sebuah hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad ini adalah sebagaimana orang membenci kita, tetap kita harus memberikan kebaikan, tetap menuai kebaikan dimanapun, sekalipun orang yang membenci kita. Dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kesabaran, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih kepada kita, bahkan akan mengangkat derajat kita tanpa kita harus menjatuhkan ataupun membalas dengan kejahatan pula. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.